Pada awal cerita menampilkan ruangan rumah sepi dan sedikit horor. Seorang nenek berada di kursi roda sedang mencari seorang bernama Yo dan Emeo dan tiba-tiba nenek ditarik ke belakang oleh seseorang yang tidak diketahui. Keesokan paginya seorang biksu datang ke rumah nenek dan dipersilahkan masuk oleh Emio, dan Emio meyakini nenek sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan mereka bertemu dengan Samli berkulit hitam yang sedang bekerja sebagai tukang kebun di sana dan dia berpendapat sama juga dengan Emio. Dengan suasana mencekam dan menegangkan, lalu tiba-tiba ternyata keluarga nenek sudah berkumpul di sana. Dokter menyampaikan bahwa nenek bisa bertahan hidup karena memakai ventilator saja. Karena nenek bisa hidup menggunakan ventilator saja, anak-anak nenek setuju untuk melepaskan ventilator saja tanpa ada persetujuan anak terakhir. Lalu tiba-tiba, Angpau dikagetkan oleh Tong. Mereka melihat foto lama kakek yang berada di gudang bersama dengan dua perempuan di sana. Angpau dipanggil oleh kakaknya untuk mereka berkumpul di kamar nenek untuk menyaksikan pelepasan ventilator. Ternyata Angpau menjatuhkan guci kecil yang dia buka begitu saja. Datanglah anak terakhir bernama Tino bersama pacarnya bernama Yok. Pacarnya adalah anak kepala pelayan di sana. Terkejut dan emosi melihat ibunya sudah ditutupi kain putih, dia marah kepada kakaknya karena tidak menunggunya. Disinilah mereka beradu mulut. Tino sangat sedih. Pada malam hari dibacakanlah surat wasiat yang ditinggalkan oleh nenek kepada anak-anaknya. Wasiat pertama nenek beliau ingin Yok jadi satu-satunya yang menjadi pengurus beliau di malam itu dan anak-anak menyiapkan makanan kesukaan beliau. Baru wasiat kedua bisa dibuka. Pada malam itu Tino sangat merasa kehilangan ibunya. Dia membuka kembali album saat dia kecil, sangat menyedihkan tidak bisa menemani saat-saat terakhir ibunya. Masing-masing anak didatangi oleh almarhum ibunya. Dari anak pertama bekerja sebagai pemain saham dan keluarga yang sedang di dalam kamar, biksu yang sedang berdoa di ruangan, dan anak kedua yang ingin tidur. Malam itu mereka masing-masing sudah takut. Pada malam hari saat berkumpulnya di ruang makan terjadi pemadaman lampu dan ada seorang perempuan memukulkan kepala nenek ke atas meja makan. Dia marah kepada Emio atas perlakuan mereka dulu karena sudah menggiring dia di ruangan itu. Dia bertekad akan membalaskan dendamnya. Alasan dikurung adalah dia ingin meracuni istri pertama yang sedang hamil. Dia sebagai istri kedua merasa cemburu karena suami lebih perhatian kepada istri pertama dan dia bunuh diri di sana. Di sini, Emeo menanyakan jimat. Samli malah melihatkan biksu yang sedang bersembunyi. Emeo menyuruh Samli untuk ke lantai atas. Anak kedua bersembunyi di kamar mandi. Mereka mencium bau yang sangat aneh, ternyata Angpau sedang buang air besar. Samli pada saat di kamar mendengar suara ketukan lagi. Dia kira Emeo yang sangat tidak sabar. Ternyata dia buka itu adalah hantu perempuan. Dengan keadaan capek Samli bangun karena dipanggil Emeo. Dan diikuti oleh biksu keluar dari kamar itu. Anak pertama yang ditakuti oleh hantu itu sampai anak dan bapak terjatuh dari tangga. Hantu perempuan itu masuk ke dalam toilet dan mendapati Angpau sedang bab, lalu ia tutup kembali. Hantu itu keluar dan mendapati Samli lagi. Dengan terkejutnya Samli menampar muka hantu itu, dia memarahi agar hantu itu tidak mengganggunya lagi. Kemudian mereka berkumpul bersama biksu. Sang biksu berkata, jika kalian tidak bernapas, maka hantu itu tidak akan bisa mengetahui keberadaan kalian. Namun, si hantu tidak menemukan siapapun, ia pun mengamuk, membuat mereka semua refleks berlari dan melarikan diri ketakutan.
Sang kakak tertua bersama anaknya berlari masuk ke ruang makan neneknya. Anak itu berbisik lirih. Tempat paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera bersembunyi di bawah meja makan. Namun, hantu perempuan itu ternyata mengetahui persembunyian mereka. Dengan tatapan kosong penuh amarah, ia mulai menusuk-nusuk meja itu berulang kali. Pisau yang digenggamnya akhirnya tersangkut dan tidak bisa dilepaskan. Di luar rumah, tampak samar dua sosok orang sedang berdiri, seolah-olah mereka mengawasi rumah tersebut dari kejauhan. Mereka semakin kebingungan ketika melihat pemandangan aneh di dalam rumah. Banyak orang mondar-mandir tanpa arah, seperti pasangan suami istri yang berjalan bolak-balik dengan wajah kosong. Di sudut ruangan, tampak seorang perempuan memegang pisau sambil tersenyum menyeramkan. Suasana makin kacau ketika tiba-tiba seorang pria berkulit hitam muncul dan langsung memukul salah satu perempuan pembawa pisau itu. Anak kedua dan suaminya mencoba kabur, namun hantu wanita itu muncul di depan mobil dan mesin mobil tidak mau menyala. Mereka panik, namun kemudian hantu tersebut hilang dan mesin dapat menyala dan ternyata Angpau dan Tong bersembunyi di sebuah lemari. Mereka mengintip, hantu tersebut lewat di depannya lalu mereka keluar dari lemari dan bertemu dengan Yok. Mereka bersembunyi di bawah ranjang namun sang hantu mendatanginya dan menarik kaki Angpau. Tarik-tarikan pun terjadi. Emeo dan Samli mendatangi ruangan dan menemukan penyebab teror hantu itu. Wanita itu tadi di guci yang telah terbuka. Di sini Emeo menanyai Samli apa bisa membacakan mantra untuk memasukkan hantu tersebut ke dalam guci. Samli pun mencobanya. Biksu datang dan membacakan mantra untuk hantu wanita tadi bisa masuk ke dalam guci lagi. Namun kemudian hantu kembali keluar dan mau membunuh Tino. Namun Biksu segera membacakan mantranya kembali. Hantu pun akhirnya kembali masuk ke dalam guci. Keesokan harinya mereka berkumpul dengan guci. Hantu berada di meja. Maunan Yok datang membacakan surat wasiat kedua yang isinya menyuruh mereka membawa nenek ke tempat suaminya dimakamkan sebagai penghormatan terakhirnya. Baru setelah itu surat wasiat ketiga boleh dibuka. Terlihat biksu membawa guci abu hantu wanita tadi karena takut akan terbuka lagi. Di jalan, polisi sedang memeriksa kendaraan yang lewat. Terlihat seorang pria gundul membawa pil. Polisi mengira kalau itu adalah narkoba. Namun pria tersebut mengatakan kalau itu vitamin C. Polisi pun mencobanya dan meloloskan pria gondol itu. Namun, sepertinya polisi tersebut telah melahap narkoba. Mobil yang dinaiki nenek diberhentikan dan polisi memeriksa biksu. Biksu disuruh meniup sebuah alat pendeteksi alkohol, namun polisi juga memeriksa yang di belakang. Dia menanyakan siapa itu, biksu pun menjawab. Setelah selesai diperiksa, mobil dipersilahkan jalan dan beberapa saat kemudian, sampai di pemakaman mereka didatangi dua orang yang mengawasi rumah mereka sebelumnya. Mereka membawa pistol dan ingin membawa si nenek. Mereka tidak sengaja menembak biksu dan kemudian membawa nenek kabur. Setelah tertembak, biksu masih sempat berkata habis. Di tempat razia polisi terlihat polisi menemui pengemudi dengan berbagai bentuk. Mobil yang membawa nenek diberhentikan dan diperiksa. Kembali di sini polisi melihat sang biksu pucat dan menanyainya. Polisi mengambil kunci yang dibawa biksu dan membukanya untuk diperiksa. Hantu wanita itu pun muncul di sampingnya. Setelah diperiksa biksu membacakan mantranya lagi. Hantu pun masuk kembali. Setelah sampai di rumah sakit, Samli disuruh mau untuk menjenguk biksu dan ternyata sampai di rumah kakak tertua marah-marah kepada Tino karena nenek telah diculik. Mereka pun ribut kembali dan mengatakan penculik menginginkan uang tebusan. Kakak tertua pun mengajak kedua anaknya yaitu Tar dan Tong untuk pulang. Keesokan harinya kakak tertua tiba-tiba datang ke rumah kembali dan bersikap baik. Mungkin dia mikir setelah apa yang dikatakan oleh kedua anaknya tadi malam, penculik nenek menelpon dan meminta tebusan. Mereka semua mengumpulkan uang namun masih kurang. Teno pun mencari pinjaman kepada Bos Dam namun Teno harus bertarung dulu dengan Bos Dam. Kalau Teno berhasil menang dia akan dipinjami uang.
Tenno pun bertarung melawan Bos Dam dan Tenno menerbangkan Bos Dam. Dengan sekali pukul dia pun mendapat uangnya. Penculik nenek mendatangi rumah dan menangkap semua anak-anak si nenek termasuk si biksu juga. Namun Emeo dengan santai berada di belakang penculik tersebut. Kakak tertua mengatakan kalau Emeo lah dalang dibalik semua itu. Tenno bersama Yok sampai di rumah kaget melihat semua orang telah diikat. Emeo minta uangnya pada Yok. Dan Yok pun ternyata berpihak pada Emeo. Tenno pun mengamuk. Tenno memeluk nenek dan tiba-tiba bangkek semuanya kena prank. Si nenek ini termasuk para penonton dan ternyata semua itu telah direncanakan oleh nenek, Emeo, Yok, dokter dan dua pencuri itu tadi. Si nenek sedih karena anak-anaknya tidak akur. Dia pun menceramahi anak-anaknya tersebut. Sang nenek kemudian membacakan surat wasiatnya. Tenno mendapatkan warisan. Namun Tenno harus menikahi Yok, semua anggota keluarga mendapatkan warisan. Namun si Emeo kasihan banget, pada akhirnya, Tenno dan Yok pun menikah. Kasian banget ini si Emeo. Akhirnya digelarlah pernikahan Yok dan Tenno. Pada saat waktu sesi foto-foto, tiba-tiba nenek memejamkan matanya dan tamat. Akhirnya, seluruh rahasia terbongkar. Semua kejadian menyeramkan hanyalah rekayasa nenek untuk menguji keserakahan dan kebersamaan keluarganya. Namun, di balik tawa dan lega itu, masih tersisa tanda tanya besar, apakah semua benar-benar sekadar rekayasa? Atau ada bagian dari horor itu yang nyata? Senyum misterius sang nenek saat memejamkan mata menjadi penutup yang tak pasti, membuat semua orang bertanya-tanya, apakah teror sebenarnya baru saja dimulai?